Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman akademik dari mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wisayakusuma Surabaya. Di sini ada Pak Sujianto. Ya, nama saya Sujianto, mahasiswa Magister Hukum angkatan 2020. Oke, lalu ada Bu Merlis Nawati dan juga ada Bu Kaprodi, Ya. Ibu Dr. Titik Suharti SHM Hum, dan saya sendiri selaku Sekprodi Dr. Raden Musik-Kartoningrat SHMH. Jadi kita mau bincang santai ini. Kira-kira gimana pengalaman kuliah di S2 UWK ini, Magister Hukum? Oke, saya yang jawab ya. Ya, alhamdulillah karena kita kuliah ini kan pada era pembelajaran angkatan 2020 di masa adanya pandemi. Itu kan yang sebenarnya merubah tatanan pendidikan. Sebelumnya kan kita secara offline, tatap muka antar mahasiswa yang satu dengan yang lain, dengan para dosen, dan karena di era pandemi kan berubah, era pembelajaran itu merubah menjadi secara online, daring ya. Di situ kan ada perubahan yang dimana orang yang sebelumnya tidak sampai berpikir ke situ tiba-tiba berubah jadi di situ. Ya, ada yang merasa keberatan kalau gaptek ya, ada yang lebih senang lagi bagi mereka yang sudah tidak gaptek lagi. Di samping itu kalau kita posisi karena kita S2 ini kan juga mahasiswanya ini tidak monoton, yang aktif ya, ada yang bekerja, ada yang punya kegiatan di luar kota. Bagi mereka yang punya kegiatan di luar kota itu sangat menyenangkan karena tanpa harus menyita waktu harus hadir ke kampus. Itu yang ke satu, mungkin ada plus minusnya lah. Tapi di era pandemi itu kita syukuri kita masih bisa belajar dengan baik, dengan benar, termasuk juga dari kampus itu sangat mendukung sekali. Istilahnya kita masih dikasih kelonggaran dalam tahap di era pandemi itu kita bisa tatap muka, bisa secara daring. Itu yang menguntungkan buat mahasiswa. Iya, jadi memang ada kompensasi lah, dari pandemi kemarin. Tapi dosennya memang sangat membantu ya. Ya, membantu support lah untuk kami yang benar-benar sibuk di luar lah istilahnya. Ada kelonggaran dari kampus, kita juga lebih nyaman, lebih enjoy meskipun dalam suasana masih perubahan lah itu ya, perubahan dari transisi. Iya, terus gini nih. Terlepas dari itu pandemi atau tidak pandemi ya, ini Pak Sujianto sama Bu Merlis ini beliau ini kan pebisnis yang kita tahu bahwa dari pagi sampai malam itu sudah kesibukannya luar biasa. Tetapi jam terbangnya tetapi ternyata beliau ini di dalam perkuliahan masih mendapatkan ilmu-ilmu yang memang kita harapkan bermanfaat. Tapi coba kita tanya dulu sama Bu Merlis ini, gimana Bu, ilmu-ilmu yang didapat di kampus ini apakah mempunyai manfaat nggak sih untuk kegiatan aktivitas Bu Merlis dan Pak? Alhamdulillah bermanfaat Bu. Akhirnya apa yang saya mungkin yang pernah saya tahu, terus akhirnya saya lebih ini lagi Bu. Jadi apa pengetahuan tentang, apalagi di tesis saya Bu ya, yang kemarin itu kan memang saya bergerak di CESI. Jadi alhamdulillah dengan adanya itu saya ngambil tesis juga sesuai dengan pekerjaan saya lebih banyak tahu. Akhirnya sangat bermanfaat banget. Iya, jadi memang ilmu praktek digabungkan dengan teori. Iya, betul. Jadi sudah bisa menambah keilmuan. Ya, mungkin bisa saya tambahkan lagi. Memang kalau di bidang saya juga sangat mendukung, karena apa? Selama ini kan yang kita lakukan di luar itu kan praktek berdasarkan istilahnya apa itu, pengetahuan yang kelihatan sudah kebiasaan di lapangan, tapi kan kita tidak mengetahui teorinya secara benar. Makanya dengan adanya pembelajaran di Magister Hukum itu sedikit banyak akan menunjang dan sangat menunjang sekali di kegiatan kita sehari-hari. Apalagi saya kan bergerak dalam bidang usaha, terus juga ada di istilahnya tidak dalam apa itu advokat, itu kan juga sangat rentang sekali. Kalau kita teorinya aja gak paham, kita mengandalkan cuman praktek di lapangan juga istilahnya masih kurang
kita secara ini kan kurang istilahnya ya kurang apa ya maksudnya Greget gitu kurang ya. gregetnya itu kurang, tapi dengan adanya kita kuliah di Magister Hukum, teori dengan kita pelajari dengan benar, terus lapangan kita juga pelajari dengan benar, menguasai, itu akan ada nilai lebih. Kalau setiap kita dalam menangani perkara, meskipun dalam bisnis pun juga kita akan lebih hati-hati, lebih ini, karena kita tahu aturan mana yang harus kita hindari, aturan mana yang bisa kita jalankan di situ. Tapi dengan kalau kita tidak paham dengan teori, ya aturan yang harus kita hindari, kita terabas saja, biasanya itu akan terjadi persoalan baru biasanya dalam semua kegiatan. Itulah manfaat kita sekolah ya, supaya bisa seimbang antara teori dan praktek. Betul, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya ilmunya. Terus lagi ini kan banyak sebenarnya magister hukum di luar itu selain UWK. Apa sih enaknya kuliah di program magister hukumnya UWK itu, dari sisi non akademiknya, kemudian dari sisi, kalau tadi dari sisi akademiknya kan sudah diceritakan manfaatnya dan macam-macam. Nah, sisi non akademiknya bagaimana, pelayanan mahasiswanya bagaimana? Ini coba sih kepingin tahu juga ini. Teman-teman yang lain kepingin tahu bagaimana ini. Kalau memang dari sisi akademiknya, memang kita sebelumnya kan memang alumni di situ untuk S1-nya, karena kita sudah familiar dengan para dosen, dengan istilahnya dengan TU, dengan ini, jadi kita memang benar-benar disupport luar biasa pelayanan. Dan ini kita umpama ada kendala, ada ini, mereka tetap care, mau membantu kita, keluhan kita apa kesusahan kita apa, untuk itu memang ya itu karena kita sudah terjalin chemistry yang bagus sebelumnya. Karena saya juga S1-nya di situ, apalagi yang teman-teman juga yang mungkin yang S1-nya tidak di situ, karena di S2 magister ini kan multi entry. Jadi dari fakultas itu menerima dari semua jurusan, tapi mereka juga sebelum mereka masuk di situ kan mungkin dari pihak fakultas atau dari manajemen fakultas itu kan akan istilahnya ada adaptasi dulu dengan para mahasiswa, kalau kesusahan mahasiswa itu kalau nanti begitu masuk S2 mereka juga akan peka untuk di situ. Makanya banyak teman-teman itu yang karena punya kesibukannya luar biasa masih bisa eksis kuliah di S2 karena para dosennya juga smart, familiar, mungkin dari fasilitas kampus juga mendukung juga, akhirnya terjalinlah chemistry yang bagus antara mahasiswa dengan para dosen itu, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Itu yang saya alami selama ini. Kalau untuk Pak Sianto kan alumni S1-nya sana, ini kalau Bu Marit kan bukan. Coba Bu, apa sih cerita? Bu. Kalau buat saya sih Bu, karena memang di S1-nya bukan di WK ya. Jadi aku sangat berterima kasih kepada teman-teman, terutama kepada Pak Yanto, ketua saya, dia sangat membantu banget. Saya kan orangnya itu udah sibuk sana sini dengan harus juga ada kuliah, tapi alhamdulillah saya punya dosen yang sangat support saya, dan alhamdulillah saya punya teman akun yang betul-betul mendukung saya. Thank you Pak, makasih banyak Pak Yanto ya atas semuanya. Alhamdulillah kita bisa di titik ini ya. Iya, sampai. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terakhir nih, kira-kira masukan bagi kami Fakultas Hukum WK khususnya di program magister apa dari mahasiswa angkatan 2020 ini? Kalau dari saya sebetulnya memang karena kita dalam ini ya, memang di era digital ini, apalagi di era yang penuh dengan teknologi yang cepat ya, kita memang harus selalu berubah. Jangan monoton, karena ini sudah bagus, nanti tetap sudah. Jadi kita harus tetap istilahnya mengikuti era globalisasi ini, supaya apa? Karena teknologi ini yang sangat membantu sekali buat untuk kita pembelajaran, baik secara online maupun offline. Ini kan kita harus bergerak terus, tidak bisa monoton. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi orang taunya itu cuman tatap muka, tapi sekarang dengan adanya perubahan global yang sangat cepat, teknologi juga yang sangat, harus semua dituntut harus ikut berubah. Jangan fakultasnya atau universitasnya yang berubah dengan para
guru besarnya dan para dosennya, sedangkan mahasiswanya juga harus ngikuti perkembangan zaman. Karena apa? Kalau kita mahasiswanya gaptek, sedangkan teknologi yang digunakan di kampus ya kita akan ketinggalan juga. Itu yang mungkin yang terus yang terakhir, yang kedua mungkin nanti buat teman-teman yang mau istilahnya mau lanjut di S2 mungkin bisa kasih rekom buat saya mungkin di WK, karena apa, memang dari segi fasilitas kampus sudah tersedia semua, dari akreditasinya juga, dosen-dosennya juga semua berkualitas, kompeten, rata-rata sudah doktor S3. Mungkin tidak kalah pentingnya lagi, biasanya alma mater ini kan juga sangat mendukung kita di luar nanti. Itu yang terpenting, karena selama ini mulai dari S1 akreditasinya kan cukup baik juga. Terus kedua, jangan ini lagi yang membuat WK lebih diuntungkan, karena banyak yang lulusan SH sarjana hukum ini kan ingin menjadi advokat lah, sedangkan di situ di WK ini kerjasama dengan organisasi Peradi, itu pemegang rating 1 Jawa Timur untuk kelulusan PKPA. Karena apa, di situ didukung oleh dengan para istilahnya pengajar yang sudah berpengalaman di dunia hukum dan yang lain-lain. Ya, untuk Jawa Timur itu kelulusan nomor 1 untuk PKPA-nya yang di WK kerjasama dengan Peradi. Itu catatan yang ini, karena sudah terbukti dari angkatan 1 sampai 15 WK itu nomor 1 di Jawa Timur. Itu yang poin yang terpenting buat teman-teman kalau ingin bergabung mau kuliah S2 di Universitas Wijaya Kusuma. Itu mungkin dari saya yang. Dari Bu Merlis? Sudah gabung aja. Ini enggak semuanya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Oke, terima kasih Pak Sujianto dan juga Bu Merlis atas bincang-bincangnya kita ini. Jadi berkaitan dengan masukan tadi yang disampaikan Pak Yanto, jadi kita ini termasuk kurikulumnya juga selalu update. Kita selalu berusaha untuk memahami pasar. Jadi kebutuhan pasar apa, kita sudah menerapkan juga nantinya di kurikulum kita. Jadi insya Allah nanti ilmunya bisa langsung dipraktekkan. Jadi ilmu yang didapat di perkuliahan di kelas itu bisa dipraktekkan di lapangan. Selalu update terus ini kurikulum kita. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Sampai ketemu nanti di podcast berikutnya. Terima kasih. Ayo gabung ke Fakultas Hukum Universitas Wijaya